Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah sehingga pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, di hari ke-23, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Di bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, penuh dengan pahala, penuh dengan rahmatnya. Selain itu, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Anak-anakku sekalian, Bapak, Ibu guru, karyawan SMAN 1 Ngawi, serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa Ramadan itu sebagian dari sabar. Dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam bulan Ramadan kita diajarkan untuk bersabar. Bersabar untuk menahan dahaga, bersabar untuk menahan lapar, bersabar untuk menahan segala godaan, bersabar untuk menjauhi maksiat. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk melatih kesabaran kita. Apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar menghadapi ujian takdir yang pahit dari Allah. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Di bulan Ramadan ini kita berpuasa, menjalankan segala ibadah dan perintahnya, merupakan salah satu bukti kita dalam taat kepada Allah. Dalam ketaatan tersebut, kita diminta untuk belajar untuk menahan diri, untuk bersabar, untuk ikhlas, ya, ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Di bulan Ramadan ini kita pasti menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan, ya, yang kita hadapi selama bulan Ramadan ini. Kemaksiatan ada di mana-mana dan banyak pemicunya, sehingga menguras emosi kita dan menuntut kita untuk senantiasa bersabar. Sabar yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi takdir yang pahit dari Allah. Dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Baik itu takdir yang menyenangkan maupun takdir yang begitu memilukan. Ketika kita mendapatkan takdir yang menyenangkan, kita harus bersyukur, ya, atas takdir baik yang telah Allah gariskan kepada kita. Tetapi ketika kita mendapatkan takdir yang begitu memilukan hati, maka kesabaran dan keikhlasan harus kita kuatkan dalam diri kita. Terkadang dalam hidup kita mendapatkan musibah, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kita mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ataupun takdir-takdir yang begitu menyakitkan dari orang-orang terdekat kita. Kita bisa melihat contoh kesabaran dari Nabi yang begitu mulia, yang diuji kesabarannya luar biasa, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan bertubi-tubi, bertahun-tahun.
mulai dari kehilangan harta benda, mulai dari kehilangan anak-anaknya yang meninggal. Kemudian beliau menderita penyakit kulit bertahun-tahun, hingga belasan tahun bahkan. Tetapi beliau begitu bersabar menghadapi itu semua. Beliau bersyukur atas ujian yang diberikan oleh Allah tersebut. Dan hasilnya, buah dari kesabaran itu, Allah ganti segala harta yang telah hilang, anak yang telah meninggal, dengan berlipat-lipat ganda. Dari ketiga macam kesabaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita ambil dari kesabaran yang kita lakukan. Yang pertama, bersabar akan mendatangkan pahala yang tanpa batas. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dari sini Allah sudah berjanji kepada kita, barang siapa yang bersabar menghadapi ujian, cobaan, menahan diri, Allah ganti pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Yang kedua adalah seperti yang tertuang di surat Al-Baqarah, bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita menghadapi ujian, maka apa yang bisa menenangkan hati kita? Yang menenangkan hati kita adalah kesabaran dan sholat. Memohon kepada Allah untuk dikuatkan, untuk diberi petunjuk dalam menghadapi ujiannya. Yang ketiga adalah sabar menghapus dosa dan meningkatkan derajat kita. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu musibah, baik itu kelelahan, sakit, kesedihan, atau kegelisahan, bahkan sekedar tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini, setiap ujian yang kita hadapi dengan kesabaran akan menghapuskan dosa-dosa kita, meningkatkan derajat kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa untuk berlatih bersabar. Demikian tadi keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan jika kita bersabar dalam hidup kita. Semoga di bulan Ramadan ini para pendengar sekalian bisa melatih kesabarannya dalam beribadah kepada Allah, dalam berinteraksi dengan sesama kita, dan juga bersabar dalam ujian yang kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.